Welcome to Danny Grazia Prince channel. Thank you very much to choose this video. I am Assistant Mr. Danny Grazia Prince would like to say thank you to choose this channel. Before you watch, please click subscribe button and bell notification to motivate us create more historical facts. In this video, I'm gonna discuss a historical fact about manner and moral as Muslim, before Prophet Muhammad passed away. Ladies and gentlemen, please enjoy the video. Semua bermula setelah surat An-Nashr diturunkan. Surat ini menandai wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan. Demikian penafsiran sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di era sahabat. Tentang surah An-Nashr ini, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril alaihi salam mengatakan, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk berkumpul di masjid. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. Wahai manusia, Nabi model apa aku ini bagi kalian? Para sahabat menjawab, semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi lainnya. Nabi berkata, wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu. Tidak seorang pun berdiri. Rasulullah lantas mengulangi ucapannya itu, dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu untuk ketiga kalinya. Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah. Kakek itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah lantas berkata, demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat pecut dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta. Rasulullah langsung berkata, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan pecut yang tergantung. Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris. Luar biasa utusan Allah ini, meminta dirinya untuk dikisas atau dibalas. Sampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu, serahkan kepadaku. Fatimah bertanya, wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang? Bilal menjawab, wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas kesalahannya. Fatimah lantas berkata, wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Minta orang itu membalas atau melakukan qisas kepada Hasan dan Husain dan jangan membalas Rasulullah. Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah." Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Diamlah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua." Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah dipecut. Ini badanku, balaslah. Pecutlah aku 100 kali. Jangan kau balas Rasulullah." Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu." Selanjutnya Hasan dan Hussein juga berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Duduklah buah hatiku. Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian." Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silakan, pecutlah aku." "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka," kata Ukasyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasyah, "Apakah engkau betul-betul akan memecut Rasulullah, wahai Ukasyah?" Ukasyah lantas melihat perut Rasulullah dan dia tak kuasa menahan diri. Ia pun langsung memeluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menciumi perutnya. "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah?" ujar Ukasyah. Rasulullah berkata, "Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Ukasyah menjawab Rasulullah, "Sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Rasulullah berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini." Kaum muslim langsung berdiri mengerubungi Ukasyah dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasyah, "Alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi berdampingan dengan Rasulullah di surga." Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Thank you very much that you choose my channel to watch historical fact. I appreciated it so much and may God bless you. Please don't forget press subscribe button and bell notification, like, comment and share to appreciate it as work hard for me and also to motivate me create more history fact, up-to-date news information and tips daily life. See you in the next video again. I love you all.